بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan juga panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah bersilaturahmi di kesempatan pada hari ini di sekolah kita yang kita cintai. Mudah-mudahan segala niat dan langkah kita, amal dan ibadah kita, doa dan hajat-hajat kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita tidak lupa kita junjungkan kepada pemimpin besar kita, suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, nabi besar yang dibesarkan oleh yang maha besar, dipelihara oleh yang maha besar, dijaga oleh yang maha besar, dan dibesarkan pula oleh yang maha besar, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini yang saya cintai dan saya hormati, terlebih dahulu yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Kakak SPD MM beserta cintanya, yaitu Ibu Tatak ya. Tahu namanya siapa ini? Sudah ini ya Ibu. Cintanya patah aja udah cepat dah. Dan juga Bapak Ketua Pengurus Komite, Bapak Otorades Haji Suwarno. Yang saya hormati, saya muliakan para wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ada Ibu Popi dan juga Pak Akbar. Bidang kesiswaan ada Bu Eka dan juga staf-stafnya, dan juga bidang humas yaitu Ibu Rita dan Pak Rianto samping saya, dan juga bidang sarana dan prasarana yaitu Bapak Ajis dan Bu Astuti, dan juga seluruh staf di 8 standar dan staf TU semuanya, dan juga guru-guru, rekan-rekan semua yang ada di sini yang saya cintai dan saya muliakan. Saya nggak panjang lebar, saya hanya mengupas beberapa hadis doang. Seharusnya saya ini udah diwakilkan sama Pak Tatat, udah panjang lebar itu ngomongnya, udah panjang banget. Saya aja sampai ngantuk-ngantuk ya, 1 jam lebih ya. Saya paling 7 menit itu buat pembukaan, katanya kultum kan. Kultum berarti pembukaannya juga segitu. Ya gimana nanti isi-isinya. Ya mudah-mudahan nggak lama, ya kita langsung cepat makan. Ya selesai. Intinya kan dimakan. Dulu ya ada hadis yang memang kita belum lama ditinggalkan sama Ramadan. Kita bulan Ramadan datang aja kita udah senang. Ya. Udah senang nih, bulan Ramadan belum datang nih, sebulan atau 2 bulan lagi. Ini kita udah senang, itu Allah udah haramkan jasa kita disentuh sama api neraka. Ini baru senang doang, ya baru senang doang. Kata Nabi, man pariha biduhu di Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh api neraka. Ini baru girang doang. Ntar Ramadan datang, gua mau tingkatkan amal ibadah gua, aku mau taubat, aku mau rajin terawih, rajin puasa dan sebagainya. Pokoknya ini baru niat doang, udah girang banget itu Allah udah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Masuk bulan Ramadan,
Ada hadis lagi kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini masuk Ramadan. Barang siapa kata Nabi yang berpuasa bulan suci Ramadan, maka Allah dengan rasa keimanan, keyakinan dia dan juga ihtisab pengharapan dia kepada Allah SWT, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, ini udah masuk Ramadan. Nah sekarang saya tahu itu puasa kewajiban saya, tapi saya malas banget nggak puasa, malas, nggak kuat. Apalagi yang ngopi misalnya atau yang ngerokok, pokoknya gue nggak mau puasa dah. Ada lagi ya dalilnya. Kata Nabi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aku nggak puasa, tapi gue mau menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan apa? Dengan i'tikaf, dengan tadarus, dengan apalagi tuh, dengan tarawih dan sebagainya. Ini udah diampuni sama Allah dosa-dosanya. Ini belum puasa nih, dia nggak puasa, tapi dia menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan apa? Dengan tarawih. Masuk tuh situ tuh yang nggak puasa nggak kuat, ataupun yang nggak mau puasa, tapi gua mau menghidupkan malam Ramadannya doang. Nah ini puasa enggak? Menghidupkan bulan Ramadan juga enggak? Ada lagi, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aku puasa malas, gua tarawih juga malas, tapi gua nungguin malam terakhir, malam-malam bulan Ramadan. Gua mau benar-benar, gua mau tobat, gua mau i'tikaf, gua mau tadarusan. Ini Allah ampuni dosanya, walaupun tuh orang nggak puasa, nggak menghidupkan bulan suci Ramadan, tapi dia mengharapkan ya malam Lailatul Qadar. Man qoma Lailatul Qadrin iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan rasa iman, keyakinan kepada Allah dan juga pengharapan dosa-dosa yang akan diampuni, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, enak gak tuh? Jadi gak ada dalil. Mau nggak terawih ada dalilnya, mau nggak puasa juga ada dalilnya, mau menghidupkan bulan malam Lailatul Qadar juga boleh dan juga ada dalilnya. Pasti Allah akan ampuni kalau kita sadar dan juga minta ampun. Nah ini, ini bahas yang kemarin. Selesai Ramadan pasti ada acara halal bil halal. Halal bil halal ini kan adalah acara yang memang udah sebagian besar itu jadikan adat istiadat. Ya, halal artinya yang 1 bulan kemarin kita itu haram untuk makan makanan yang halal walaupun itu halal. Nah, di bulan Syawal tanggal 1 itu Idul Fitri, terutama di Lebaran itu sudah dihalalkan semuanya. Halal dengan yang halal itu. Mau makan, mau minum semuanya dihalalkan semuanya, ya. Apalagi ya yang udah halal pastinya ini dihalalkan dengan ini. Dengan apa? Dengan acara silaturahmi. Gunanya apa sih halal bihalal itu? Ini untuk mempererat tali silaturahmi. Apa manfaatnya memperpanjang tali silaturahmi? Ada hadisnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyub satalahu bi rizkihi wa ayyun sa'alahu bi asari falyasil rahimahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin, yang senang, yang mau ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, falyasil, maka jalinlah rahimahu, silaturahmi. Nah ini kan ini halal bihalal, artinya kita ketemu dalam satu tempat ini. Ya tadi kita nggak ketemu sama ibu ini, kita ketemu di dalam satu tempat ini apa? Kita niatnya untuk halal bihalal dan sekaligus kita silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan kita sesama guru-guru dan juga kepala sekolah dan sebagainya dengan karyawannya. Ini makanya diambil dari kata sil. Sil itu artinya hubungan,
Rahim itu adalah saudara-saudara dekat itu. Inilah kita jadi satu saudara ini. Kita lebih jalin lagi, lebih akrab lagi dengan adanya halal bihalal untuk mempererat tali silaturahmi. Itu diantaranya hadisnya itu. Ya, barang siapa sih yang nggak mau dipanjangkan umurnya? Ada nggak yang nggak mau? Emang bisa ya berubah? Itu yang tadinya Allah sudah tentukan sekian umurnya harus mati, tapi ini dipanjangkan umurnya, bisa nggak tuh kita bisa nego begitu? Nggak bisa. Ini artinya ini udah takdir mubram, artinya takdir yang memang tidak bisa dirubah. Contohnya itu umur. Ada dua kan, ada takdir mubram, ada takdir mu'alaq. Takdir mubram ini contohnya itu, ya umur sudah ditentukan, jodoh juga sudah tentukan, ajal juga sudah tentukan. Ini artinya nggak bisa dirubah-rubah. Yang tadi memang harus mati 63, masa bisa panjang gara-gara kita menjadi satu rahmi enggak? Tapi bisa dipanjangkan dengan apa? Dengan walaupun orang udah mati tapi namanya masih disebut. Nah ini diantaranya panjang saudara, atau ilmunya masih dipakai, atau fatwanya masih dipakai itu. Ya, ini takdir mu'alaq. Kalau takdir mu'alaq, takdirnya memang masih bergantung. Artinya 70% itu dari kita, usaha kita. Walaupun ya hak Allah itu cuma berapa persen? 20%. Kita 80%. Jadi kalau orang itu mau berubah, misalnya takdirnya dulu nih, dia misalnya kurang pinter dah, atau dia nggak kaya, bisa nggak berubah? Bisa dengan apa? Dengan usaha, dengan ikhtiar. Jadi 80% itu yang bisa merubah diri kita, bisa merubah kaum dan juga keadaan negara ini dengan apa? Dengan dirinya sendiri itu. Barulah 20% itu haknya Allah. Dari usahanya itulah kalau dia memang gigih untuk merubah nasibnya menjadi kaya dari miskin itu, maka Allah akan merubahnya dengan kegigihannya itu. Ya, yang tadinya misalnya anak bandel atau enggak terlalu pinter, ya, wah gue dari dulu SD misalnya rapotnya merah mulu sampai SMP. Niatnya, wah gua harus harus berubah, gua harus jadi orang pinter. Artinya dia ada niat, ada semangat, ada ikhtiar untuk usaha untuk apa? Untuk berusaha menjadi pinter dengan apa? Dengan belajar. Nah belajar itu kalau dia sungguh-sungguh pasti akan jadi pinter. Inilah ya yang bisa dirubah. Artinya ini namanya takdir mu'alaq. Jadi yang nggak bisa dirubah sama sekali adalah takdir mubram. Yang bisa dirubah dengan diri kita, ya dengan doa dan juga ikhtiar, itu adalah namanya takdir mu'alaq. Ya ini bisa dirubah. Nah tadinya nih kita misalnya honor, mau jadi PNS atau ini dengan usaha kita, dengan niat gigih kita, dengan usaha dan juga ikhtiar yang kuat, dengan doa dan dengan usaha, pasti Allah akan nilai usaha kita itu. Kalau kita sungguh-sungguh, pasti Allah akan mudahkan jalannya. Ya ini merubah status, ya. Kalau emang biasa-biasa aja ya biasa, ya. Artinya Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah diri seseorang dan juga kaum kecuali orang itu yang akan merubahnya sendiri. Berarti di tangan dialah itu perubahan nasibnya. 80% hak pribadi dia, 20% haknya Allah. Dengan apa? Dengan berdoa. La yughayyiru qadar illa bidu'a. Tidak akan berubah ya situ takdir itu kecuali dengan doa dan juga usaha dan amal dan juga yang baik-baik itu. Nah itu ya. Nah lalu apa sih manfaatnya lagi selain dari memperpanjang umur dan juga memperluas rezeki kita kalau kita menjalin silaturahmi? Ada lagi. Ini yang bahaya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu la yadkhulul jannata qati'ar rahim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Berarti kalau ada elan hakun nabi ini artinya udah pasti la yadkhulul jannah man qati'ar rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi.
Ya, ini makanya kita datang ke sini, artinya niat kita untuk halal bihalal dan mempererat tali silaturahmi kepada sesama teman-teman kita semuanya. Ya, mudah-mudahan terjalin erat apa yang kita lakukan di sini. Memang Allah ijabahkan dan juga dikabulkan hal hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi. Nah, ketika malaikat Jibril turun di malam Lailatul Qadar, ada 4 golongan. Ya, malaikat Allah itu turun. Semua malaikat langit dan malaikat bumi tanpa tersisa sedikit pun bergabung di semua di bumi. Untuk apa? Memberikan perhatian keselamatan kepada orang-orang yang beriman, yang berbuat baik di malam Lailatul Qadar itu. Semua akan diampuni kalau dia minta ampun. Allah akan maafkan kalau dia minta maaf. Allah akan kabulkan kalau dia minta dan juga berdoa itu. Kecuali 4 kata malaikat Jibril. Yang pertama, akal walidai. Orang yang pada malam Lailatul Qadar itu dia durhaka sama orang tuanya. Makanya dosa yang paling besar setelah syirik adalah ini, durhaka sama orang tua, terutama ibu. Yang dia menyakiti pada malam itu, dia menyakitkan hati ibunya, hingga ibunya itu keluarlah kata-kata yang kurang baik untuk anaknya itu. Sakit hati lah pokoknya. Ini yang pertama yang mendapatkan ampunan di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, mutmanil khamri. Artinya yang pada malam Lailatul Qadar itu malam penuh kemuliaan dan malam lebih baik dari sebulan itu, dia megang botol, ngekek botol. Bukan botol marjan, bukan botol sirup, botol kecap, tapi botol minuman keras. Artinya yang ngedanain, yang ngebeliin, yang ngebawain, yang ngejualin, yang minum apalagi itu satu paket dosanya. Ya, ini yang dapat ampunan di malam Lailatul Qadar. Yang ketiga itu tadi itu qati'ur rahim. Orang yang pada malam itu memutuskan tali silaturahmi. Artinya dia sesama temannya, sesama muslim dan muslim itu tidak berbicara, tidak bertegur sapa selama 3 hari berturut-turut. Diam baik, ketemu melengas baik gitu kan. Jangan melengas baik, gak ada. Assalamualaikum Pak. Diam aja. Ini 3 hari jangkanya, maksimal 3 hari. Kalau kita marahan sama teman, sama saudara, sama keluarga, jangan lebih dari 3 hari. Ini yang mendapat ampunan di malam Lailatul Qadar. Lalu yang keempat adalah apa ya, saya lupa. Kahin au syahid itu artinya apa? Apa lagi ya? Lupa. Ya, makanya ada 4 golongan. Yang pertama yang megang botol, kekek botol. Yang kedua durhaka sama orang tua. Yang ketiga orang yang tidak berbicara. Yang keempat itu tadi qati'ur rahim itu. Ya. Lalu yang terakhir adalah mudah-mudahan kita doakan ya Bapak Kepala Sekolah kita agar selalu sehat walafiat, agar selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya, ya, dan mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, sehat lahir batin. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Bapak kakak pemimpin sekolah SMP Negeri 19 Depok ini semakin maju, juga semakin berjaya, dan juga guru-gurunya sejahtera. Amin. Terutama Honda. Honor daerah. Semuanya lah di sini ya. Mudah-mudahan ya semuanya kita guru-guru semuanya ini diberikan kesehatan juga kemudahan dan juga ilmu yang bermanfaat dan juga wawasan yang luas. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian